MPD. Silakan Ibu. Selanjutnya Ibu Nelly Afriandi. Silakan Ibu Nelly. Ibu Dona, ya satu paket itu. Kemudian Pak M Amir. Silakan. Oh ya. Baik. Silakan di depan. Kayaknya kursinya cuma satu deh. Bu Nelly. 5. Iya. Oh saya nggak boleh duduk ya? Baik, oke, nggak apa-apa. Saya kayaknya disuruh jangan banyak-banyak ini kayaknya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya perkenalkan masing-masing narasumber kita pada pagi hari ini, izinkan saya buka dulu dengan pantun. Jangan catat dulu. Duduk bermenung di pinggir matahari, memandang eloknya bentang lakas. Hadirin yang berbahagia, selamat pagi. Mari kita simak para pendidik hebat berbagi. Baik Bapak Ibu, langsung saja ya. Yang pertama kita lihat dari mana? Oh ya, kita dari ujung sana. Ibu yang pakai pinky, Ibu Meila Rosyanika MPD. Beliau adalah guru dari SMK Negeri 3 Sarolangun. Ya, kali ini beliau akan memaparkan praktik baiknya yang berjudul Pembelajaran Berdiferensiasi melalui aplikasi Android Jambi Elok. Nah ini Jambi banget gitu ya. Silahkan Ibu Meila. Baik, terima kasih moderator. Mohon izin berdiri. Bapak Ibu yang lain, mohon izin perkenalkan diri dulu. Karena tadi sudah dimulai dengan pantun, saya mau juga deh ikut berpantun. Kayaknya dari tadi malam kita berpantun aja ya Bapak Ibu ya. Jalan-jalan ke kota Jambi, tidak lupa membeli kopi. Halo hadirin semua, selamat pagi. Meila di sini sudah siap untuk presentasi. Baik, perkenalkan saya Meila Rosyanika. Saya seorang guru, seorang pengajar di SMK Negeri 3 Kabupaten Sarolangun. Di tampilan sudah ada sedikit daftar riwayat hidup saya. Ada beberapa karya yang sudah saya lakukan di Sarolangun. Di antaranya saya menulis buku. Bukunya novel tentang Jambi. Jadi walaupun dia karya fiksi, novel saya itu berlatarkan semuanya tentang Jambi Bapak dan Ibu. Misalnya kayak Jembatan Gentala Arasi, kemudian Taman Jomblo. Jadi iya silakan Bapak. Jadi karyanya walaupun fiksi dia tentang Jambi. Kemudian karya saya yang terakhir yang baru-baru ini mendapatkan penghargaan dari Dikmendikbud dari Kementerian Pendidikan, itu adalah sebuah aplikasi Android. Jadi saya membuat sebuah aplikasi Android Bapak dan Ibu yang saya pakai untuk pembelajaran. Mungkin saya bisa tampilkan di sini. Jadi aplikasi Android ini saya buat sangat sederhana, hanya dari PowerPoint saja. Kebanyakan teman-teman saya bilang kok bisa ya buat aplikasi, padahal ini sangat sederhana sekali. Aplikasinya saya buat dari eSpring Suite, kemudian diluncurkan lewat website APK Chill Builder. Jadi memang dibuat sesimpel mungkin dengan mengambil budaya Jambi gitu ya. Boleh mungkin ditampilkan video awalnya ya sambil saya bercerita. Jadi baru-baru ini saya mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendidikan Nasional, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Oke. Ya, ini aplikasi saya, mohon disimak. Boleh, silakan dimulai.
handphonenya, ya tidak Bapak Ibu? Iya, jadi kalau saya sebagai pengajarnya tidak masuk dalam handphone ini, tidak masuk dalam digital, dia di digital itu yang main-main aja. Jadi mau nggak mau saya harus masuk ke dunia mereka, dunia digital, agar waktu yang mereka habiskan di dalam handphonenya, di dalam Androidnya, di dalam gadgetnya itu masuk waktu untuk belajar juga gitu. Jadi saya gimana ya caranya? Oh ya, saya guru bahasa Indonesia, but I can also speak English. Kalau guru bahasa Indonesia itu yang mau terbuka, ini pembelajaran yang saya lakukan. Yang ada di Provinsi Jambi, kayaknya itu tokoh Jambi, materi biografi semuanya tentang Jambi, seperti tokoh Sultan Syaifuddin. Jadi dilengkapi dengan kuis interaktif untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik. Iya, itu video lanjutannya mengenai aplikasi saya. Jadi di dalam aplikasi itu memuat konten kearifan lokal walaupun materi kebahasaan. Jadi saya juga kebetulan concern di bidang bahasa. Kebetulan tahun 2012 terpilih sebagai duta bahasa mewakili Jambi, kemudian ke tingkat nasional. Baru-baru ini juga 2021 itu terpilih sebagai top 10 duta baca. Jadi saya concern ke bidang kebahasaan dan literasi. Jadi bagaimana guru bahasa Indonesia seharusnya tidak hanya concern kepada bahasa Indonesia saja, tapi juga harus bisa menguasai bahasa asing dan juga peduli terhadap konten kearifan lokal. Itulah kenapa aplikasi itu saya ciptakan. Baik, jadi aplikasi yang saya ciptakan ini kenapa dikatakan bisa mewakili ya implementasi kurikulum merdeka? Karena di aplikasi ini saya mengadopsi pembelajaran berdiferensiasi. Kita tahu tipe gaya belajar, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu ada berapa tipe gaya belajar? Ada 3 ya Ibu ya. Bagus. Yang pertama apa Bu? Iya, iya. Satu lagi? Audiovisual, auditorik ya lebih tepatnya. Iya. Jadi ada 3 Bapak dan Ibu tipikal gaya belajar. Itu yang pertama visual. Nah ini aplikasi saya. Kenapa saya katakan aplikasi yang saya ciptakan ini memfasilitasi gaya belajar visual? Karena di tampilannya saya buat semenarik mungkin untuk anak-anak yang setelah dites diagnostik dia cenderung gaya belajarnya visual, cenderung melihat yang menarik, catatannya rame, rapi, warna-warni. Itu anak dengan gaya belajar visual. Ada juga Bapak dan Ibu anak dengan gaya belajar auditori. Auditori itu mereka yang belajarnya bisa sambil dengerin musik, nggak terganggu, mereka malah lebih masuk. Nah di aplikasi saya ini ada sebuah cerita rakyat untuk pembelajaran cerita rakyat yang ketika diklik oleh peserta didik, baca cerita rakyatnya itu sambil dengerin lagu Rangkai Hitam. Moderator boleh diingatkan kalau waktu saya habis. Ada langsung keputar auditorinya Rangkai Hitam. Dan untuk tipikal gaya belajar kinestetik juga difasilitasi oleh aplikasi yang saya ciptakan ini. Kebetulan saya suka warna pink Bapak dan Ibu. Jadi ini aplikasinya basicnya berwarna merah muda ya, warna yang penuh cinta ya. Nah, gimana saya memfasilitasi anak-anak dengan gaya belajar kinestetik pada pembelajaran berdiferensiasi kurikulum merdeka, yaitu dengan tarian daerah. Kok bisa ya bahasa Indonesia nyangkutnya ke tarian daerah? Jadi pada pembelajaran cerita rakyat, anak-anak yang setelah diidentifikasi itu belajarnya bisa dengan jelas ya, mungkin anak-anaknya Bapak Ibu ini nggak bisa diem ya, belajarnya sambil jalan, itu memang tipikal belajar, jadi dia memang nggak bisa diem. Nah saya bawa mereka untuk menari daerah. Mungkin boleh diputar. Itu di belakangnya ada anak saya Bapak dan Ibu. yang joget-joget TikTok. Nah itu saya arahkan energinya
joget TikTok dialihkan ke tarian-tarian daerah. Gimana mengaitkan pembelajarannya? Saya pembelajaran cerita rakyat pada bahasa Indonesia. Itu mereka diajak menari dulu, kemudian diidentifikasi. Itu kan tadi ada lagu daerah ya, ada lagu Cik Cik Periuk, ada Sinanggar Kulo, ada juga Ayo Mama dari Maluku. Nah baru diidentifikasi, ayo ini dari daerah mana. Setelah itu barulah kami mencari cerita rakyat dari daerah yang kami tarikan itu. Jadi bagaimana memfasilitasi anak dengan berbagai macam tipikal gaya belajar untuk dapat belajar semuanya, untuk difasilitasi. Itulah yang digabungkan sekarang kurikulum merdeka. Merdeka kontennya, merdeka prosesnya, merdeka produknya. Tapi bukan hanya merdeka bebas saja, tapi terarah sesuai dengan tujuan pendidikan. Kata Herbert Spencer itu bilang, education is not about knowledge, but also action. Jadi pendidikan bukan hanya soal pengetahuan aja, tapi juga aksi nyata. Jadi ini salah satu bentuk aksi nyata saya mencontohkan kepada peserta didik bahwa membelajarkan bahasa Indonesia itu bisa juga loh dengan konten kearifan lokal. Bahasa Indonesia wajib kita kuasai, bahasa daerah kita lestarikan, bahasa asing kita juga upayakan untuk dapat kita bisa gitu. Jadi semuanya terkumpul. Meskipun belajar bahasa Indonesia, kita tidak boleh menutup kemungkinan oh bahasa asing ini merusak bahasa Indonesia, enggak gitu. Oh bahasa daerah ini kuno, enggak seperti itu. Jadi bagaimana difasilitasi. Nah ini sedikit mungkin tampilan video saya yang menang kemarin di nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi untuk seluruh pendidik hebat penjuru negeri. Saya Mila Rosyanika, seorang guru dari SMK Negeri 3 Kabupaten Sarawangun, Provinsi Jambi. Dalam video kali ini saya akan menceritakan salah satu praktik baik yang saya lakukan saat membelajarkan siswa pada mata pelajaran yang saya ampu. Di SMK Negeri 3 sekolah saya di Sarawangun, Provinsi Jambi, saya mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Di sekolah ini siswa-siswa saya memiliki gaya belajar yang beragam setelah diidentifikasi. Ada yang memiliki gaya belajar visual, auditori, dan juga kinestetik. Beragamnya gaya belajar ini membuat saya harus menemukan cara agar peserta didik saya mampu mendapatkan pembelajaran dengan cara yang tepat. Jambil. Ya, boleh sampai situ boleh di pause? Boleh di pause dulu ya. Itu saya mengenalkan awal mula kenapa solusi dari masalah saya adalah menciptakan aplikasi Jambi Elo. Ini aplikasinya di tangan saya, bisa diinstal di handphone siswa. Setelah terinstall di handphone peserta didik, di Android peserta didik, itu mengoperasikannya tanpa paket data, Bapak dan Ibu. Karena kami di daerah sekolah saya itu sinyalnya ada sih, tapi kurang stabil gitu. Jadi karena di sini ada video, ada beberapa video, audio. Jadi bagaimana saya mencari solusi agar peserta didik saya mengoperasikannya tanpa paket data gitu. Itu salah satu, ya boleh dibilang salah satu hal yang saya yang saya upayakan. Kenapa namanya Jambi Elo? Karena saya mau membawa Jambi ini ke nasional. Memang sudah dari awal misinya itu membuat aplikasi ini pengen mengenalkan Jambi ke tingkat nasional. Kebetulan sejak jadi duta bahasa itu memang sudah concern untuk mengenalkan budaya-budaya Jambi ke nasional. Elok artinya bagus, baik, Bapak dan Ibu. Kemudian ini ada juga saya gunakan sebagai latar belakang aplikasi itu adalah motif batik Jambi. Iya, motif batik Jambi. Kemudian warnanya pink, simbol saya mencintai Jambi karena disinilah saya dibesarkan, disinilah saya bekerja mengabdi ya. Kemudian ada materi tentang pakaian adat. Mungkin boleh dibuka lanjut ke PowerPoint. Jadi PowerPoint-nya langsung saya desain sesuai dengan ukuran Android Bapak dan Ibu. Tidak seperti PowerPoint pada umumnya. Ketika mendesain awal, saya langsung desain disesuaikan dengan ukuran Android. Dan basisnya memang PowerPoint, hanya PowerPoint, tidak pakai coding, sama sekali tidak pakai coding. Di mana saya belajar? Saya belajar lewat tutorial YouTube. Jadi mungkin di Bapak Pecinta Teknologi ini lebih tahu ya tentang pembuatan aplikasi. Jadi ini bukan pakai coding, ini aplikasi yang sangat sederhana, pakai tutorial YouTube. Sekitar 3 mingguan saya di depan laptop pas
ada waktu ya ke depan laptop. Jadi memang benar-benar konsen untuk membuat ini. Belum ketemu poin-poinnya? Belum. Baik. Selain materi ini, materi bahasa Indonesia, di sini juga saya memasukkan materi-materi pengembangan diri gitu, materi-materi kekayaan Jambi. Di antaranya saya juga mengenalkan pakaian adat di Provinsi Jambi sebagai bentuk pengayaan bagi siswa yang sudah selesai gitu, yang sudah selesai memahami materi tersebut. Dan juga dalam aplikasi ini saya juga memasukkan kuis. Kalau kami guru itu mesti ada evaluasi ya Bapak dan Ibu. Jadi ada kuisnya langsung pada setiap materi yang ketika diklik jawaban salah dia akan memunculkan emoticon yang menerangkan jawabannya salah, kemudian memunculkan emoticon jawabannya benar, emoticon senyum gitu. Nah itu saya cukup lama lah yang mempelajari karena tidak ada basic komputer, jadi saya mempelajari lewat tutorial YouTube gitu. Saya kira itu saja Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Meila Rosianika MPD. Such a good presentation, Miss Meila. I thought you were English teacher. Ternyata guru bahasa Indonesia ya. Oke, very good. Baik, Bapak Ibu hampir lupa mau saya sebutkan juga tadi ya. Jadi beliau ini, Bu Meila ini juga adalah baru saja pulang ya dari Jakarta untuk menerima penghargaan sebagai guru inspiratif tahun 2022 ya untuk tingkat SMA versi Kemendikbudristek. Baru pulang. Selamat ya Ibu Meila ya. Keren sekali ya. Baik, kita lanjutkan dengan panelis kita berikutnya. Jadi untuk pertanyaannya tolong ditahan dulu ya Bapak Ibu ya, yang mau tanya-tanya dengan panelis kita di depan. Nanti kita sediakan satu sesi di akhir setelah semuanya menyampaikan praktik baiknya. Kita lanjut dengan Ibu Kepsek kita dari SMA Negeri 2 Kerinci, Ibu Nelly Afrianti SSI MPD ya, yang merupakan kepala sekolah penggerak, dan beliau akan memaparkan praktik baiknya berjudul optimalisasi IKM dengan ngobar asik dan supervisi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini bisa jadi inspirasi buat Bapak Ibu kepala sekolah. Silakan Ibu Nelly untuk waktu 10-15 menit ya, Bu Nelly. Terima kasih Mbak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada BPMP Jambi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa tampil di sini memaparkan best practice yang telah kami lakukan sebagai upaya untuk optimalisasi implementasi kurikulum Merdeka khususnya di SMA Negeri 2 Kerinci. Next, Mbak Oci. Ya, Bapak Ibu, sebelumnya mari kita simak tayangan berikut. Ini adalah salah satu guru terbaik kami yang telah mampu melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi dengan baik dan benar sebagai dampak dari adanya program optimalisasi dan program-program sekolah yang sudah kami lakukan selama tahun pelajaran 2022-2023. Video ini adalah video dari Ibu Dita Oktavisi yang merupakan salah seorang guru fisika di SMA Negeri 2. Saya hanya memberikan di sini tampilannya satu dari beberapa video-video dari teman-teman yang sudah berhasil melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Sebagaimana yang kita ketahui Bapak Ibu bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan urat nadi dari pelaksanaan kurikulum Merdeka, di mana pada pembelajaran berdiferensiasi ini guru diharapkan mampu menjadi pembelajaran yang berdampak pada murid, pembelajaran yang berpihak pada murid dengan melihat karakteristik murid dan memberikan pendekatan-pendekatan
Kenapa kegiatan best practice ini kami lakukan? Ada 3 faktor yang melatar belakangi. Yang pertama, karena SMA Negeri 2 Kerinci merupakan sekolah penggerak angkatan pertama yang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka sejak tahun pelajaran 2021-2022. Namun, pada tahun pertama, implementasi kurikulum Merdeka di SMA Negeri 2 Kerinci ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, karena sebagian besar warga sekolah belum menerima perubahan kurikulum ini. Kemudian juga karena belum maksimalnya pendampingan ya yang diterima dari fasilitator tadi, karena prosesnya daring, ini menjadi faktor juga. Nah, yang ketiga yaitu perubahan ini dirasakan sesuatu yang terpaksa, sehingga harus menjalankan program dan yang diikuti dengan tagihan-tagihan penugasan. Jadi ada rasa keterpaksaan. Next. Nah, sehingga tujuan dari kegiatan penelitian atau best practice yang kami lakukan ini adalah untuk memaksimalkan program sekolah penggerak pada tahun kedua, kemudian di mana nanti ketika program sekolah penggerak sudah berjalan dengan maksimal, sekolah kami dapat menjadi sekolah imbas yang dapat menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah lain di sekitar. Kemudian untuk meratakan pembelajaran berdiferensiasi bagi seluruh guru dan juga untuk membiasakan refleksi dan evaluasi bagi setiap guru mata pelajaran. Next. Ya, jadi ada beberapa tahapan yang dilakukan, di mana di sini kami berkoordinasi bersama dengan wakil kepala sekolah, kemudian juga bersama komite pembelajaran untuk merancang program-program unggulan yang diharapkan nanti dapat meningkatkan percepatan optimalisasi ya, dari implementasi kurikulum Merdeka. Nah, dari rakor inilah maka muncul beberapa program, diantaranya sekolah melaksanakan workshop ya, memang sebelumnya juga melaksanakan workshop. Nah, ini tidak artinya bukan menjadi sesuatu yang spesial, karena workshop juga sudah dilakukan. Lalu memilih bagaimana lagi, apalagi upaya yang dilakukan supaya berkelanjutan, maka muncullah yang namanya next ya. Oke, next. Nah, ada satu program yang kami cetus bersama yang menjadi ciri khas dari sekolah kami di SMA Negeri 2 Kerinci, yaitu kegiatan seri webinar sekolah. Kalau kementerian punya seri episode webinar kementerian, maka di SMA Negeri 2 Kerinci punya ngobar asik sebagai seri atau episode webinar sekolah, di mana ngobar asik ini merupakan singkatan dari ngobrol bareng, alon, santai, inten, dan fokus yang dilaksanakan setiap minggunya. Dan tema-tema yang diangkat ini adalah disesuaikan dengan kebutuhan untuk percepatan optimalisasi IKN. Next. Nah, pada ngobar asik ini yang jadi pematerinya adalah rekan-rekan yang tergabung dalam komite pembelajaran, di mana di situ diberikan kepercayaan untuk menguasai materi-materi yang nanti akan mereka tampilkan. Next, Mbak. Nah, termasuk juga nanti di situ ada materi tentang PMN, ada materi tentang pembelajaran berdiferensiasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian lanjut pada kegiatan sebelumnya, Mbak Oci. Sebelum yang tadi. Oke. Nah, kemudian lanjut pada kegiatan supervisinya. Untuk kegiatan supervisi, nah kami lebih memfokuskan pada supervisi pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa? Karena memang pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan urat nadi dari terlaksananya kurikulum Merdeka. Nah, di sini ada tahap awal ya, di mana adanya pengecekan pada perangkat-perangkat pembelajaran, baik dari modul ajarnya dan juga perangkat lainnya. Kemudian masuk pada tahap observasi di kelas dan diakhiri dengan tahapan wawancara dan sharing bersama terkait hasil evaluasi
hasil supervisi yang sudah dilakukan di kelas. Next. Nah, sehingga ya diperoleh bahwa hasil dari upaya yang sudah kami lakukan ini terjadi peningkatan pemahaman dan juga motivasi untuk melaksanakan program-program sekolah penggerak. Kemudian juga sekolah kami sudah mampu mengimbaskan, ya, memberikan imbas kepada sekolah lain, bukan hanya dari kepala sekolahnya saja, tetapi beberapa orang guru kami juga sudah pernah tampil sebagai narasumber karena sudah menguasai beberapa materi, baik materi di PNM dan juga materi-materi lain yang terkait dengan kurikulum merdeka. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi alhamdulillah sudah berjalan, walaupun belum 100% semua guru menerapkan, tetapi sudah mencapai 50% guru SMA Negeri 2 Kerinci sudah mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Kemudian terlaksananya refleksi dan juga evaluasi setiap akhir sesi yang tujuannya adalah untuk melihat apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu diperbaiki ke depannya. Nah, kemudian di sini ada gambar Bapak Ibu, sebelumnya Bu Oci, terbentuk komunitas secara tidak sengaja, terbentuk komunitas belajar mandiri guru. Nah, ini yang menjadi sesuatu buat saya Bapak Ibu. Ini adalah komunitas guru yang belajar di luar jam pelajaran guna mempersiapkan diri menghadapi supervisi pembelajaran berdiferensiasi. Mereka dengan semangatnya membentuk kelompok belajar mandiri, mana yang sudah tampil dia sharing dengan teman-teman yang akan tampil pada supervisi berikutnya. Next Mbak Oci. Ini data survei yang kami lakukan terkait dengan peningkatan optimalisasi PKM di SMA 2 Kerinci. Di sini bisa kita lihat bersama. Ada peningkatan, kemudian di grafik batangnya pemilihan proses percepatannya itu ada paling tinggi berada pada kegiatan ngobrol asik dan juga supervisi pembelajaran berdiferensiasi. Next Mbak Uci. Oke. Nah, kemudian dari hasil ini agar tetap berjalan dengan baik dan bisa lebih baik lagi ke depannya, ada 3 rencana tindak lanjut yang harus dilakukan. Yang pertama mungkin dibarengi juga dengan dilanjutkan kegiatan-kegiatan IHT atau workshop ya secara luring, mana lebih penekanan kepada mana materi-materi yang tidak memungkinkan atau tidak maksimal pada kegiatan webinar tadi dari tadi. Kemudian juga melaksanakan supervisi pembelajaran berdiferensiasi kepada seluruh guru mata pelajaran tanpa membedakan ya. Kemudian juga mempersiapkan guru-guru yang sudah kompeten untuk menjadi tim supervisor pada pelaksanaan supervisi pembelajaran berdiferensiasi agar pelaksanaannya lebih maksimal. Next. Selesai Bapak Ibu. Untuk paparan lengkapnya, tulisannya ada di link ini, nanti bisa saya bagikan dalam bentuk tulisan. Dan terakhir saya ada satu pantun. Gunung Kerinci menjulang tinggi, tingginya mencapai 3.805 meter. Demikianlah best practice SMA Negeri 2 Kerinci. Semoga dapat menjadi inspirasi belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nelly ya. Mudah-mudahan apa yang beliau paparkan nanti bisa menjadi inspirasi ya buat Bapak Ibu kepala sekolah yang hadir di sini. Baik, kita lanjut dengan panelis berikutnya, Ibu Dona Yuliasari SPD MSI. Dia adalah guru SMA Negeri 3 Tanjung Timur dan juga merupakan duta rumah belajar tahun 2019. Ibu Dona kali ini akan membawakan praktik baiknya yang berjudul Praktik Baik LKPD Corona Cetar Nipah. Ya, LKPD Corona Cetar Nipah untuk mengatasi learning loss. Ya, cetarnya R-nya banyak banget Bu Dona. Iya 3, dibaca cetar gitu ya. Oke, baik silakan Ibu Dona untuk menyampaikan materinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala BPD, Bapak
dari Kabupaten Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya pantun sederhana, Teh Juju lagi ngajar. Bapak Ibu apa kabar? Siapa yang pagi ini sarapannya semuanya diambil? Baik, Bapak Ibu, salam dari ujung timur Provinsi Jambi. Jadi saya perkenalkan, saya Dona India Sari, boleh next slide. Ibu, saya Dona India Sari, saya adalah guru dari SMA Negeri 3 Tanjung Jambi Timur. Jauh banget ya dari pelosok Jambi, dari ibu kota provinsi itu kita pernah 8 jam di jalan karena jalannya jelek. Yang sudah pernah sampai ke Lipah Panjang ada? Ada? Nggak kapok? Belum mulai sih. Belum. Karena rata-rata yang ke sana itu kapok ya, jalannya belum layak untuk dilewati terus-terusan gitu ya. Tapi saya berulang Bapak Ibu ya, saya berulang. Nah Bapak Ibu, selain jadi guru fisika SMA Negeri 3 Tanjung Jabung Timur, alhamdulillah saya diberi amanah oleh Pusdatin Kemendikbudristek menjadi duta rumah belajar Provinsi Jambi, kemudian juga menjadi kapten belajar ID Provinsi Jambi yang mengurusi akun belajar ID Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Ya, yang lupa sama password, saya dan co-captain saya dari 11 kabupaten kota membantu Bapak Ibu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ada di sini Pak Ahmad, kemudian juga di depan ada Bu Nelly adalah co-captain saya. Saya juga memiliki beberapa label, ya, Duta Kanva, Master Trainer, Facebook Digital, Gizi Super Trainer, kemudian Sosialisator Program Literasi Nasional, dan yang terakhir adalah pengajar praktik angkatan 5. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melihat yang di depan tadi, boleh di depan tadi, ketika kita melihat anak-anak didik kita, anak kita ya, yang kita lihat ketika kita mengajar dengan senyum